Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua kelas penelitian kualitatif. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas dua topik penting berkaitan dengan pendekatan penelitian. Yang pertama adalah penelitian etnografi, sedangkan nanti yang slide kedua ada penelitian fenomenologi. Baik, kita lanjutkan. Pada pembahasan kali ini ada 4 hal penting yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama berkaitan dengan karakteristik penelitian etnografi, kemudian jenis penelitian etnografi, prosedur penelitian etnografi. Tapi sebelumnya kita juga akan membahas berkaitan apa itu penelitian etnografi. Baik, yang pertama pengertian penelitian etnografi. Nah, etnografi itu berasal dari bahasa Yunani ya. Ada dua bagian ya, kata yang merangkai menjadi satu kalimat ya, dimana etnografi berasal dari bahasa etos ya, etos, dan yang kedua adalah grapos. Nah, ini kalau dalam bahasa Yunani artinya tulisan mengenai kelompok budaya. Jadi memang kebanyakan penelitian yang berkaitan dengan etnografi itu selalu mengkaji bagian-bagian penting di dalam penelitian budaya ya. Jadi gejala-gejala sosial, kelompok-kelompok tertentu ya, budaya-budaya tertentu ya, di mana pada satu kelompok masyarakat ya, atau kelompok tidak hanya masyarakat, kelompok anak sekolah ya, kelompok anak kuliah juga itu dikaji dari perspektif budaya ya. Jadi hal-hal yang unik, hal-hal yang menarik, atau hal-hal yang mungkin problematis ya, yang pada saat ini mungkin perlu dilakukan satu penyelidikan, maka biasanya menggunakan pendekatan etnografi. Nah, penelitian etnografi ini dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama. Biasanya para peneliti budaya yaitu melihat gejala-gejala yang ada dalam satu kelompok budaya tersebut, minimal dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun, karena nanti akan kita sebutkan juga bahwa etnografi itu meneliti hal-hal yang detail ya dari satu kelompok masyarakat. Nah, kalau pengertian secara lebih panjang ini saya kutip dari bukunya Haris ya, tentang etnografi ya, bahwa etnografi adalah sebuah desain di mana para peneliti kualitatif menggambarkan dan menafsirkan berbagai pola, nilai-nilai, perilaku, keyakinan, dan bahasa dari berbagai budaya kelompok ya. Jadi tidak hanya mungkin hal yang berkaitan dengan apa yang terlihat seperti perilaku itu, tapi lebih dari itu, bahwa perilaku itu mencerminkan satu nilai atau keyakinan. Nah, itulah yang kemudian diungkap dari seorang peneliti etnografi ya, dengan gejala-gejala sosial budaya pada kelompok masyarakat tertentu. Maka untuk mengungkap hal itu ya, baik nilai maupun keyakinan, tentu tidak sebentar ya untuk menelitinya ya, membutuhkan waktu yang cukup panjang. Kemudian karakteristik etnografi. Yang pertama, bahwa etnografi ini menggunakan berbagai metode pengumpulan data seperti wawancara, pengamatan, dokumen ya, artefak, dan material visual. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua,
berlatar belakang alami, artinya ini dilihat dari realitas yang ada di masyarakat ya, bukan merupakan penelitian eksperimen atau penelitian laboratorium. Kemudian selanjutnya karakteristik etnografi ini mengambil data utama dari pengalaman di lapangan ya. Makanya karena berlatar belakang alami, tentu objek tertentu ya di satu lokasi tertentu ini menjadi sesuatu yang penting dalam penelitian ini. Kemudian yang keempat, peneliti ya, etnografi ini meneliti tema-tema budaya ya tentang peran dan kehidupan sehari-hari seseorang. Nah, jadi paling tidak ada 4 karakteristik dari penelitian etnografi ini. Nah, apakah kemudian dengan karakteristik ini bisa digunakan untuk penelitian di bidang seumpama perbankan syariah? Bisa sekali. Jadi melihat gejala-gejala yang ada di masyarakat, mungkin kelompok masyarakat tertentu, apakah kelompok agamis, apakah kelompok mungkin milenial ya, masyarakat modern, anak-anak muda, atau mungkin kelompok-kelompok ibu-ibu ya, mungkin ibu-ibu arisan, atau kelompok-kelompok yang mungkin kelas menengah ke atas ya, bidik saja mungkin kelompok ibu-ibu sosialita atau mahasiswa. Nah, itu kan bagaimana berkaitan bagaimana nilai dan keyakinan mereka ya dalam melihat mungkin perkembangan perbankan di Indonesia atau perbankan syariah di Indonesia, atau tanggapan-tanggapan yang lain yang berkaitan dengan perbankan syariah. Itu sangat mungkin sekali untuk dilakukan satu penelitian, utamanya dengan menggunakan utamanya dengan menggunakan pendekatan etnografi. Selanjutnya, nah ini masih berkaitan dengan karakteristik ya. Jadi selain 4 hal itu, penelitian etnografi juga memiliki karakteristik bahwa peneliti di dalam penelitian etnografi menggunakan deskripsi dan detail-detail yang sangat tinggi ya. Jadi ketangguhan di dalam menguasai metodologi ini sangat tekankan dalam penelitian etnografi. Maka kemudian kebanyakan yang melakukan penelitian etnografi ini adalah mahasiswa senior, mungkin di level S2 atau S3, atau mungkin peneliti-peneliti yang mereka sudah pengalaman ya, memiliki pengalaman yang banyak dalam bidang penelitian. Artinya penelitian etnografi tidak banyak yang digunakan untuk peneliti pemula, mungkin seperti mahasiswa yang mengerjakan tugas akhir. Selanjutnya, peneliti menyajikan cerita secara informal seperti seorang pendongeng ya. Artinya apa yang diceritakan di dalam penelitian ya, apa yang terjadi ya, apa realitas yang ada di dalam penelitian itu. Jadi tidak banyak berbicara tentang teori. Ya, teori sudah menjadi kerangka utuh di dalam satu penelitian yang kemudian terserap ke dalam alur-alur cerita ya, yang diperoleh dari pengamatannya atau hasil wawancara dan sebagainya, atau kehidupannya di lapangan bersama objek penelitian. Kemudian menekankan untuk mengeksplorasi fenomena sosial, bukan untuk menguji hipotesis. Hampir sama dengan fenomenologi sebenarnya. Nah, tapi ini lebih mendalam dari fenomenologi. Kemudian artikel atau laporan biasanya diakhiri dengan sebuah pertanyaan ya. Kemudian yang kelima, format keseluruhan ya, adalah deskriptif, analisis, dan interpretatif. Jadi antara deskriptif, analisis, dan interpretatif ini saling berkaitan di dalam satu penelitian etnografi. Jadi tidak hanya mendeskripsikan saja ya, kritik, kemudian interpretasi dari hasil deskripsi dan kritiknya itu menjadi satu kesatuan dalam penelitian etnografi. Selanjutnya, jenis penelitian etnografi ini tidak hanya satu ya, etnografi itu ada banyak. Yang pertama, etnografi realis, ini dari segi
objek penelitian yang diteliti, dan yang kedua etnografi kritis. Nah, apa itu etnografi realis? Nah, ini merupakan satu bentuk penelitian etnografi di mana seorang etnografi realis menggambarkan fakta detail dan melaporkan apa yang diamati dan didengar dari partisipan kelompok dengan mempertahankan objektivitas peneliti. Ya, jadi intinya peneliti tidak menginterpretasikan satu fakta yang terjadi di lapangan ini menggunakan pandangannya secara subjektif, tapi mencoba untuk mempertahankan apa yang benar-benar terjadi di lapangan sesuai kenyataannya. Ya, jadi ini objektivitas peneliti, ya intinya di situ. Kemudian yang kedua, etnografi kritis merupakan satu pendekatan etnografi di mana peneliti yang mencoba merespon isu-isu sosial yang sedang berlangsung, ya. Nah, ini yang ya bedanya ada ya. Jadi yang pertama ini dari partisipan kelompok, ya. Yang kedua merupakan satu pendekatan yang merespon isu-isu sosial yang sedang berlangsung. Jadi apakah isu sosial itu diungkapkan pada ranah media atau pada ranah masyarakat dalam bentuk opini secara langsung dan lain sebagainya. Nah, perbedaannya di situ, ya, etnografi kritis dan etnografi realis. Kemudian selanjutnya jenis-jenis etnografi yang lain ini ada etnografi konvensional, ada autoetnografi, ada mikroetnografi, kemudian etnografi feminis, ada etnografi postmodern, dan yang terakhir ada studi kasus etnografi. Ini lingkupnya lebih kecil dari etnografi secara umum. Baik, selanjutnya ini yang mungkin yang terakhir, ya, prosedur penelitian etnografi. Yang pertama yang paling penting harus menemukan masalahnya dulu, ya. Masalah penelitiannya apa? Ya, problem yang terjadi di masyarakat apa, ya, yang ingin diungkapkan. Nah, ini yang pertama harus muncul. Kalau tidak ada problem, ya, utamanya yang terjadi di masyarakat, ya tentu tidak bisa kita menggunakan penelitian etnografi, karena waktu yang cukup panjang itu yang kemudian ketika tidak menemukan satu masalah maka akan terjadi, ya, kerugian dalam bentuk waktu. Kemudian yang kedua mengidentifikasikan dan menentukan lokasi. Yang ketiga pemilihan tema atau isu. Kemudian yang keempat menentukan tipe etnografi. Yang kelima mengumpulkan informasi. Dan yang keenam menulis gambaran keseluruhan dalam bentuk laporan hasil penelitian etnografi. Baik, mungkin cukup itu, ya, presentasi dari saya berkaitan dengan penelitian etnografi. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan pembahasan tentang fenomenologi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.